Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita banyak nikmat, ribuan nikmat yang kita rasakan pada hari ini. Dan tak lupa terus mengingatkan bahwa nikmat yang paling besar yang kita rasakan hingga detik ini adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tidak semua orang ataupun makhluk Allah di muka bumi ini dapat merasakannya. Ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga keislaman kita, keimanan kita sampai detik ini, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak luput kita curahkan ke hadirat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita kembali dalam pembahasan ulumul Quran ya. Kemarin kita sudah menyimak kajian tentang akidahnya dibawakan oleh Ustaz Faiz, kemudian tentang hadis yang dibawakan oleh Ustaz Faisal. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pelajaran ulumul Quran. Yang PDF sudah dibuka semua. Ustaz Faisal mungkin bisa tolong dikirimkan itu lagi. Yang tidak ada bukunya bisa menyimak di PDF ya nanti ya. Alhamdulillah sudah beberapa bab kita bahas ya tanpa terasa. Kemarin terakhir asbabun nuzul. Kemudian sebelumnya kita juga telah membahas tentang Makki Madani. Kemudian bab-bab sebelumnya yang alhamdulillah kita sudah bahas satu persatu. Toban mungkin sebagai mukadimah bagi teman-teman yang baru mengikuti kajian ini, ulumul Quran ini adalah bab pembuka tentang dasar-dasar ilmu Al-Quran, atau sebelum kita memahami atau belajar tentang tafsir ya. Jadi sebelum kita memahami ataupun mempelajari tafsir, alangkah baiknya kita memahami tentang istilah-istilah yang terkandung dalam Al-Quran ataupun yang nanti akan dibahas oleh para mufassir di kitab-kitab mereka. Seperti apa itu Al-Quran, apa itu wahyu, apa itu asbabun nuzul. Jadi nanti ketika kita membahas tentang tafsir suatu surat ataupun ayat sudah nyambung ya. Oh, ternyata Makki itu ini, ternyata Madani itu artinya ini. Gitu ya. Baik, insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang at-tafsir bil ma'thur wa at-tafsir bil ra'yi. Itu di halaman 174 kalau di buku ini. Kalau di buku PDF nanti bisa didapatkan oleh Ustaz Faisal. Tentang tafsir bil ma'thur wa tafsir bil ra'yi. Kalau bahasa Indonesianya jika kita terjemahkan, perkataannya adalah tafsir bil ma'thur wa tafsir bil ra'yi. Singkatnya bahwa tafsir bil ma'thur wa tafsir bil ra'yi adalah dua jenis tafsir. Dua metode ulama dalam menafsirkan Al-Quran.
Apa itu tafsir bil ma'thur? Apa itu tafsir bil ra'yi? Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya. Sebelum kita membahas tafsir bil ma'thur, pertanyaan yang dasar ataupun yang kita pertanyakan adalah apa itu tafsir, pengertiannya. Apa itu tafsir? Seperti kebiasaan para ulama ketika mendefinisikan sebuah ilmu ataupun istilah, itu mereka membiasakan mendefinisikan dari dua sisi bahasa dan sisi istilah. Misalkan al-fiqhu lughatan, at-tauhidu lughatan, wastilahan. Nah, itu pasti ada ya di kitab-kitab para ulama. Biasanya mereka mendefinisikan secara bahasa dan secara istilah ataupun keilmuan. Begitu juga dengan tafsir. At-tafsir kata para ulama di sini disebutkan ikhtalafa ulama fil lughah fi lafz tafsir. Ikhtalafa ulama al-lughah fi lafz tafsir. Para ulama banyak mendefinisikan lafaz tafsir ini menurut bahasa. Maksudnya ikhtilaf di sini adalah ikhtilaf tanawwu. Jadi bermacam-macam ya. Terus bagaimana kita ketahui bahwa bahasa Arab ini sangat luas. Dan satu lafaz bisa mempunyai banyak makna ataupun satu makna punya beberapa kalimat yang satu makna, gitu ya. Begitu juga dengan tafsir. Kata para ulama di sini yang nomor pertama, awalan faqila wa taf'il min fasal. Kata tafsir berawal dari kata fasal, berasal dari kata fasal. Bimakna al-ibanah wa kashful murad. Al-ibanah apa itu artinya ibanah? Dari kata ibanah, bana. Apa nih muridnya Ustaz Faisal? Ibanah. Wa kashful murad atau kashf. Kashf itu artinya apa? Menyingkap ya. Al-ibanah itu artinya penjelasan ya. Wa kashful murad menyingkap maksud ataupun tujuan ya. Murad itu adalah maksud. Wa kashful murad 'anil lafzil muskil, dan menyingkap sesuatu yang belum jelas, menyingkap tujuan tertentu ataupun wa kashful murad 'anil lafzil muskil, menyingkap sesuatu dari hal yang belum jelas. Itu arti tafsir secara bahasa. Baik. Kemudian yang kedua, arti yang kedua adalah maklum min safara. Berasal juga dari kata safara yang artinya sama, tidak jauh ya, yang artinya juga al-kashf atau menyingkap sebuah tabir ya. Itu jadi artinya tafsir secara bahasa artinya menyingkap ataupun penjelasan. Kemudian kata ulama, salah satu ulama tafsir Ar-Raghib Al-Asbahani di sini al-fasr was-safara, kata fasr sama fassara itu yataqarab ma'nahuma, berdekatan maknanya, tidak jauh beda. Jadi sama-sama fasr. Jadi tafsir diambil dari kata fassara atau fasr. Membongkar atau menyingkap. Ya, menyingkap ya. Tafsir itu artinya secara bahasanya menyingkap sesuatu yang belum jelas. Kemudian penulis di sini hafizahullah taala melanjutkan wa fil istilah di halaman selanjutnya, at-tafsiru ilmun yufhamu bihi kitabullah ta'ala al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. At-tafsir secara istilah, nah ini diartikan oleh para ulama baru istilahnya. Tafsir itu apa? Ilmun yufhamu bihi kitabullah, suatu ilmu yang memahami kitabullah Al-Quranul Karim, al-munazzal ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayanu ma'anihi, dan penjelasan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Makna-maknanya. Nah, ini kembali kepada kitabullah. Wa bayanu ma'anihi, penjelasan makna-maknanya. Wastikhraju ahkamihi, dan mengeluarkan hukum-hukumnya, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Wa hikamihi, dan hikmah-hikmahnya. Nah, jadi jelas ya, bahwasanya ilmu tafsir secara ringkas adalah ilmu yang memahami
kitabullah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, wa bayanu ma'anihi, dan menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, wa istikhraju ahkamihi, dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, wa hikamihi, dan hikmah-hikmahnya. Ada beberapa poin di sini, penjelasan maknanya, mengeluarkan hukumnya, dan yang ketiga hikmahnya. Atau secara lebih sederhana lagi, waqilah tafsir bayanu ma'anil Quran, penjelasan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu secara sederhananya. Ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari penjelasan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Nyambungnya dengan bahasa, secara bahasa tadi kan menyingkap ya. Artinya adalah menyingkap, al-kasf wal bayan, al-ibana. Itu adalah menyingkap. Kemudian para ulama mengartikan secara istilah adalah ilmu yang mempelajari Al-Quran, mempelajari makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu kan seperti menyingkap ya. Ulama membaca Al-Quran, kemudian memahami ayat per ayat, kemudian mentadaburi, mentafakuri. Itu kan memahami makna-makna yang terkandung. Kemudian dari situ keluarlah hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, wa hikamihi, dan hikmah-hikmahnya. Itu adalah buah dari hasil tafakkur, hasil dari tadabbur para ulama, ataupun menyingkap ya, menyingkap arti yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya manhaj tafsir. Lam yakun as-sahabah radhiyallahu anhum wal nas man ba'dahum aidan ala darajatin wahidah fi fahmi al-Quran, bal kanu yatafawatuna fi dhalik, faqad kanu yashkilu ala ba'dihim ma la yashkilu ala ba'dihim al-akhar. Di sini mu'allif hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya para sahabat dulu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang datang setelah beliau, setelah mereka dari para tabi'in, para atba'ut tabi'in, itu tidak memiliki pemahaman yang sama, tidak memiliki kemampuan pemahaman yang sama. Enggak, mereka semuanya bisa memahami apa yang disampaikan Nabi SAW secara secara langsung ataupun secara totalitas dalam memahaminya. Akan tapi mereka juga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Sahabat A memiliki kemampuan yang berbeda dengan si B atau si C dan yang lainnya. Kemudian orang-orang setelah mereka sampai kita pun sama ya. Di majelis ini mungkin ada yang memahami dars ataupun pelajaran yang disampaikan oleh asatidzah dengan masya Allah langsung nyantol. Ada juga yang harus pelan-pelan, atau harus yang nanti murajaah kembali, atau harus ditulis, atau nanti buka video dengan murajaah kembali nanti di kamar masing-masing. Mungkin itu memiliki perbedaan masing-masing ya. Tidak mempunyai kemampuan yang sama dalam memahami atau menangkap suatu ayat ataupun surat yang Allah turunkan kepada mereka. Bal kanu yatafawatuna fi dzalik, faqad kana yashkulu ala ba'dihim ma la yashkulu ala ba'dihim al-akhar. Begitu pula mereka ketika memahami ayat Al-Quran, ada yang ketika Allah turunkan langsung paham, ada juga yang masih menerka-nerka, ini maksudnya apa ya? Nah, ini maksudnya apa? Kemudian alhamdulillah ketika mereka hidup di zaman Nabi SAW, para sahabat itu adalah khairul qurun, sebaik-baik generasi. Kata Nabi SAW, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi SAW, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Kenapa para sahabat dilabeli ataupun dikasih keistimewaan ini, Pak? Generasi mereka. Kenapa Allah enggak menggambarkan nanti sebaik-baik generasi adalah generasi yang setelahnya? Tapi Nabi SAW sarraha menjelaskan secara gamblang bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi. Jadi para nabi, generasi pada zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Saya pernah terkecoh Pak ketika ditanya oleh salah seorang syekh, Ilham ataupun kami ketika itu waktu itu sedang bersama teman-teman, menurut kamu pada masa apa kejayaan Islam itu dipandang dunia?
sebaik-baik masa ketika Islam jaya-jayanya waktu kapan? Ini kan seperti pertanyaan waktu kapan kan? Jadi kita kalau yang sudah memahami tarikh ataupun belajar tentang sejarah pasti beda-beda. Waktu itu saya mengatakan menjawab pas zaman Konstantinopel atau pas zaman Utsmaniyah. Ada juga teman saya yang yang menjawab zaman Abbasiyah, ada yang jawab Umayyah dan sebagainya. Itu makul kan? Jadi kita kan sering membaca tentang sejarah dan literasi bagaimana kejayaan Islam pada di Baghdad, kemudian pas zaman Umayyah, pas zaman Utsmaniyah, ketika itu di Turki dan sebagainya. Kemudian ketika itu syekhnya mengatakan salah semua kalian. Kenapa kalian lebih condong ke urusan duniawi mereka? Kan waktu itu lagi jaya mempunyai kekuatan perang yang hebat, menguasai berbagai negeri di belahan bumi ini. Kenapa kalian enggak bersandar kepada sabda Nabi SAW yang mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik masa generasi adalah generasi para sahabat, generasi Nabi SAW dan para sahabat. Nah ini yang menjadi tadabbur kita, kalau kita bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya adalah mereka generasi terbaik di umat ini. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Walau tasawatil adhan fi idraki ma'anil Qur'an labat walatin tanafus. Jika seandainya kemampuan semua orang itu sama, kata mu'alif di sini, fi idraki ma'anil Qur'an, dalam memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, labatalat tanafus, maka sudah tidak ada lagi para ulama yang menukil, mentadabburi dan menulis tafsir. Jadi kalau Allah ngasih kita kemampuan yang sama, nggak ada itu namanya buku ini ataupun buku fikih ataupun buku ulama yang lainnya. Jadi perlu ya, Masya Allah, ini salah satu hikmahnya bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbeda-beda secara fisik, secara kemampuan dan lainnya. Ini adalah salah satu hikmahnya. La zawal ma yahmiluhul qadar wa i'malil dhihn. Kemudian yang selanjutnya adalah wasalakal ulama manhajaini asasiyaini li tahsili ma'anil Qur'an. Kemudian para ulama tafsir dalam hal ini memiliki dua manhaj, dua cara dalam menafsirkan Al-Quran, dua manhaj atau dua cara dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah at-tafsir bil ma'thur, yang kedua adalah at-tafsir bil ra'yi. Nah tadi ya sesuai judulnya, berarti tafsir bil ma'thur wa tafsir bil ra'yi ini adalah dua manhaj atau dua cara ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama adalah bil ma'thur. Mari kita artikan secara bahasa dulu. Al-athar, bil ma'thur itu berasal dari kata athar. Apa itu athar? Sering kita dengar. Athar itu apa? Athar itu apa? Asar apa itu asar? Nusus ya, nas-nas ataupun dalil-dalil ya dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Atharus salaf. Ya, sering kita dengar ya. Athar kalau kita artikan itu adalah nas-nas atau dalil-dalil. Jadi yang pertama adalah jenis yang pertama atau tata cara yang pertama yang dilakukan oleh para ulama adalah bil ma'thur, dengan athar, dengan dalil, menafsirkan Al-Quran dengan dalil. Kemudian yang kedua adalah at-tafsir bil ra'yi. Ra'yun artinya apa? Pendapat sendiri atau ijtihad. Ayo, ijtihad. Ini adalah dua cara yang ulama pakai dalam menafsirkan Al-Quran. Apa itu tafsir bil ma'thur? Apa itu tafsir bil ra'yi? Nanti kita bedah dan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tafsir bil ma'thur. Di halaman selanjutnya pengertiannya. Kita kembali ke pengertiannya karena memang segala sesuatu harus kita tahu artinya apa nih tafsir bil ma'thur ya. Yang pertama adalah tafsir bil ma'thur, ta'rifuhu. Fahuwa tafsir alladhi ya'tamidu huwa bayan ma'na al-ayah bima warada fil kitab aw sunnah aw aqwal sahabat radhiyallahu anhum. Ini yang dicetak tebal. Ta'rifnya adalah
huwa bayanu ma'nal ayat bima warada fil kitab was sunnah. Penjelasan tentang makna ayat dengan bersandarkan kepada kitab was sunnah. Jadi tafsir bil ma'thur adalah penjelasan makna yang terkandung di dalam suatu ayat dengan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Kitab di sini adalah Al-Qur'an, awis sunnah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau aqwalus sahabah ataupun perkataan para sahabat. Nah, ini kita ketemu lagi dengan aqwalus sahabah. Ini para ulama mendefinisikan bahwasanya tafsir bil ma'thur mempunyai 3 landasan ataupun 3 rujukan. Menjelaskan suatu ayat dengan berlandaskan Alkitab was sunnah wa aqwalus sahabah. Masyaallah ini. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah hadis Nabi SAW, dan yang ketiga sahabat. Sekali lagi kita aqwalus sahabah. Ini kalau dalam ilmu fikih itu juga aqwalus sahabah itu salah satu min masadir syariah. Salah satu sumber syariat itu aqwalus sahabah. Kenapa nih sahabat? Lagi-lagi sahabat mempunyai makanah ataupun posisi yang istimewa di agama kita. Karena mereka apa? Begitu pula di ilmu tafsir. Aqwal mereka, perkataan mereka itu sebagai hujjah. Salah satu hujjah dalam menafsirkan. Kenapa, Pak? Mereka sebaik-baik qurun. Aywa, mereka sebaik-baik qurun, sebaik-baik generasi. Kemudian yang kedua, ada alasan lainnya. Yang menemani langsung Rasulullah SAW, yang mereka langsung melihat, menyaksikan peristiwa turunnya Al-Quran. Mereka adalah saksi hidup ya, saksi hidupnya ketika Allah turunkan Al-Quran. Makanya mereka aqwal ataupun perkataan-perkataan mereka, pendapat-pendapat mereka itu dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama. Aqwalus sahabah di sini ya. Kita bisa perhatikan di sini. Fahuwa tafsir alladhi ya'tamidu ala sahihil manqul wala yajtahidu fi bayani makna min ghairi dalil. Lebih jelasnya, muallif di sini, penulis di sini menjelaskan bahwasanya tafsir bil ma'thur adalah tafsir yang bersandar kepada sahihil manqul, hadis-hadis yang sahih ataupun nas-nas yang sahih. Wala yajtahidu fi bayani makna min ghairi dalil, dan tidak ada ijtihad di sini fi bayani makna min ghairi dalil, dalam menjelaskan suatu ayat ataupun surat tanpa dalil dari Al-Quran maupun Sunnah ataupun aqwal sahabat. Jadi tafsir bil ma'thur di sini berlandaskan Al-Quran, Sunnah dan aqwal sahabat, dan tidak ada ijtihad kecuali ada dalil yang sahih. Paham ya di sini ya? Kemudian selanjutnya makanah tahu. Makanah, apa artinya makanah? Apa artinya makanah? Makanah. Kedudukan, posisi ya. Kedudukannya tafsir bil ma'thur ini. Wa afdalu anwa'i tafsir wa 'alaha. Bahwasanya tafsir bil ma'thur di sini adalah sebaik-baik tafsir ataupun tafsir yang paling bagus ya, yang dibawakan oleh para ulama untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Li'anna at-tafsir bil ma'thur imma an yakuna tafsiran lil Qur'an bi kalamillah fa huwa a'lamu bil muradi, wa imma an yakuna tafsiran lil Qur'an bi kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-mubayyin li kalamillah. Karena tafsir bil ma'thur ini kenapa menjadi sebaik-baik tafsir? Karena tafsir bil ma'thur ini bersandar kepada kitabullah, yang mana itu sebaik-baik yang menjelaskan tentang ayat Al-Quran itu sendiri maksudnya apa. Kemudian kemudian yang kedua adalah bersandar kepada hadis-hadis Nabi SAW, yang mana menjadi penjelas dari ayat-ayat Al-Quran sebagai tafsiran ayat ataupun suratnya. Kemudian di paragraf selanjutnya, lakin yang bagi an yu'lam anna hadha mashrut bi sihhati sanad 'an Rasul sallallahu alaihi wasallam aw 'an sahabah. Akan tetapi ada satu syarat di tafsir bil ma'thur ini dianggap sah ataupun sahih
dengan satu syarat, yaitu sihhatus sanad. Sanadnya adalah sahih. Jadi hadis-hadis yang dibawakan atau menafsirkan Al-Quran harus hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang dipercaya, ataupun bukan hadis-hadis yang palsu ataupun dhaif dan lain sebagainya. Kemudian di halaman selanjutnya, wa ala hadza fa inna at-tafsir bil ma'thur naw'an. Kita singkat saja, wa ala hadza fa inna at-tafsir bil ma'thur naw'an. Yang dicetak tebal. Dengan ini ada dua macam tafsir bil ma'thur, ada pembagian lagi. Tafsir bil ma'thur ada dua macam. Yang pertama adalah ma tawaffaratil adillah ala sihhatihi wa qabulihi. Ma tawaffaratil adillah ala sihhatihi wa qabulihi adalah tafsir bil ma'thur yang berlandaskan dalil-dalil yang sahih dan diterima. Dan yang kedua sebaliknya, ma lam yasihhu disababin minal asbab. Macam yang kedua adalah tafsir bil ma'thur yang tidak berlandaskan hadis-hadis yang sahih. Jadi ada dua. Tafsir ma'thur tadi apa? Yang bersandar pada Al-Qur'an, Sunnah, dan aqwal sahabat. Kemudian tafsir ma'thur di sini dibagi menjadi dua lagi. Ada yang berlandaskan nas yang sahih, ada yang berlandaskan nas yang tidak sahih. Nah, dengan perincian ini kita bisa mengetahui hukumnya nanti ya. Dan dengan perincian ini kita akan bisa lebih memahami tentang hukum dari masing-masing tafsir ini. Tentunya yang kedua adalah malam yasihhu, yang tidak sahih dalilnya itu tidak diterima. Karena memang di sini tadi disyaratkan bahwasanya tafsir bil ma'thur ini harus ada satu syarat, yaitu sihhatus sanad, yaitu sanadnya harus sahih. Kemudian masadir tafsir bil ma'thur, sumber-sumber tafsir bil ma'thur ini apa aja? Tadi kita udah sebutkan ya. Yang pertama adalah Al-Qur'an, tentu saja Al-Qur'an ya. Yang kedua adalah sunnah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah aqwal sahabat. Kemudian yang keempat aqwalut tabi'in. Contoh, kita kasih contoh satu persatu ya. Masadir tafsir, sumber tafsir Al-Qur'an ataupun tafsir bil ma'thur. Sumber yang pertama adalah Al-Qur'an. Contohnya apa? Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sudah sampai nih, atau ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkan jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kan timbul pertanyaan, jalan yang lurus mana? Nah itu ditafsirkan lagi ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, maksudnya dijelaskan oleh ayat selanjutnya. Itu namanya tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an juga. Paham ya? Langsung dijelaskan tentang siratal mustaqim ini apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ketika kita membaca atau berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang apa? Yang kau beri nikmat ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, bukan juga orang yang sesat. Timbul pertanyaan lagi, siapa orang yang dimurkai Allah? Yahudi. Nah itu di mana nemunya? Nah, namanya di mana? Penjelasan tentang maghdub ini apa? Di mana kita mendapatkan? Di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan tafsir Al-Qur'an, tapi hadis yang menafsirkannya. Itu ya, paham ya? Nah, ini mungkin salah satu contoh referensi ataupun rujukan yang kedua dalam tafsir al-ma'thur. Di halaman selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan Nabi adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Waladdallin, orang-orang yang sesat adalah mereka orang-orang Nasrani. Kemudian contoh satu lagi adalah banyak kita membaca tentang
ayat tentang sholat, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Timbul pertanyaan, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Akan tapi mungkin bagi orang yang baru membaca ataupun baru masuk Islam dan mengetahui wa aqimus sholat dan dirikanlah sholat, sholatnya bagaimana? Apa ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya sholat ini gerakannya gini-gini? Ada nggak, Pak? Berarti gimana? Di dalam hadis Nabi SAW yang menjelaskannya. Yang menjadi tafsirnya adalah hadis Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana melihatku salat. Itu adalah penjelasan dari ayat wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Paham ya di sini ya? Kemudian aqwalus sahabat, perkataan ataupun pendapat para sahabat, ini adalah salah satu referensi dari Tafsirul Ma'thur. Kita sudah mengetahui tadi makna ataupun kedudukan dari para sahabat, bagaimana posisi mereka di dalam agama kita. Kemudian aqwalut tabi'in, karena para tabi'in juga mereka adalah sebaik-baik generasi yang disebutkan Nabi SAW, yang mereka berguru langsung kepada muridnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian asbabul ikhtilaf ini kayaknya kita lewatkan aja. Kemudian ke halaman selanjutnya, hukum tafsir bil ma'thur. Hukum tafsir bil ma'thur ini apa? Qulna inna tafsir bil ma'thur yanqasimu ila qismain. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tadi perincian tafsir bil ma'thur terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ma tawaffarat adillah ala sihhatihi, yang berdasarkan dengan dalil-dalil yang sahih. Dan yang kedua adalah yang berdasarkan dalil-dalil yang tidak sahih. Nah, ini berbeda pasti hukumnya ya. Yang pertama adalah hadza yajibu qabul. Yang pertama adalah wajib kita menerimanya. Dan yang kedua wala yajuzu qabul. Tafsir ataupun macam yang kedua dari tafsirul ma'thur yang tidak bersandarkan kepada dalil yang sahih, itu kita tidak boleh menerimanya. Wala yajuzu qabul. Fayajib raddu, kata mu'allif di sini, bahkan wajib kita menolaknya. Wal istighalu bihi illa litahdir, dan kita tidak tersibukkan dengan tafsir-tafsir yang tidak berlandaskan dengan dalil-dalil yang sahih. Kemudian ahamul mu'allafat, di sini mu'allif juga menjelaskan karya-karya ulama tentang tafsir bil ma'thur ini, ataupun tafsir bil ma'thur ini salah satunya adalah tafsir Ibnu Katsir yang sudah masyhur. Itu jika antum baca, itu adalah salah satu contoh dari tafsir bil ma'thur, karena berlandaskan dengan referensinya adalah Al-Quran, Sunnah, dan perkataan para sahabat. Paham tafsir bil ma'thur ini ya? Gampang. Tafsir bil ma'thur adalah tafsir yang berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan aqwalus sahabat. Kita pindah ke at-tafsir bil ra'yi di halaman 186, judul baru ya. Tafsir bil ra'yi ataupun tafsir dengan ijtihad atau dengan pendapat. Apa boleh Pak menafsirkan dengan pendapat atau ijtihad? Boleh enggak? Mari kita baca ya. Huwa tafsirul Quran bil ijtihad. Pengertiannya adalah huwa tafsirul Quran bil ijtihad, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad. Aqsamuhu di sini dipecah lagi, ada bermacam-macam. Yanqasimut tafsir bil ra'yi ila qismain. Tafsir bil ra'yi terbagi menjadi dua. Yang pertama at-tafsir bil ra'yi mahmud, dan yang kedua at-tafsir bil ra'yi madhmum. Mahmud sama madhmum. Mahmud artinya apa? Terpuji. Madhmum madhmum. Zal madhmum. Artinya apa madhmum? Lawannya terpuji. Mahmud tercela. Mahmud sama madhmum. Nanti jangan namain anaknya madhmum ya.
biar satu kayaknya keren nih, Mahmud Madmum. Misalkan anak kembar kan Mahmud sama Madmum. Jangan ya. Artinya berbalik ya. Sangat berbeda ya. Mahmud artinya terpuji, Madmum artinya tercela. Jadi tafsir bil-ra'yi, tafsir bil-ijtihad itu terbagi menjadi dua. Yang pertama Mahmud, yang kedua Madmum. Apa itu tafsir bil-ra'yi al-Mahmud? Wa huwa at-tafsir al-mustamad min al-Qur'an wa min sunnah al-mustanad dari sini ya. Al-mustanad min al-Qur'an wa min sunnah Rasulullah SAW wa kana sahibuhu 'aliman bil lughati al-arabiyyah wa asalibiha wa bi qawaid asy-syari'ah wa usuliha. Tafsir bil-ra'yi macam yang pertama yang terpuji adalah tafsir yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Hadis-hadis Nabi SAW. Wa kana sahibuhu 'aliman bil lughatil arabiyyah. Dan mufassirnya itu mengetahui bahasa Arab. Bukan hanya bahasa Arab sehari-hari, akan tapi qawaid dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalam bahasa Arab. Wa asalibiha dan uslub-uslubnya, qawaid-qawaidnya. Wa qawaid syariah, dan mufassir di sini mengetahui kaidah-kaidah syariat, mengetahui fikih, mengetahui usul fikih. Dan ini adalah salah satu syarat dari mufassir yang mahmud, yang terpuji. Jadi boleh ya orang menafsirkan ataupun ulama menafsirkan dengan ijtihadnya, dengan ra'yunya, dengan syarat apa? Aliman bil lughatil arabiyyah. Dia harus mengetahui bahasa Arab, harus ahli dalam bahasa Arab. Karena apa? Karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Bukan hanya mengetahui ataupun paham bahasa Arab sehari-hari, kan, tapi memahami ilmu, qawaid, uslub-uslub yang terkandung dalam bahasa Arab. Kemudian harus mengetahui fikih, harus mengetahui qawaidul fikih, harus mengetahui usul fikih. Kemudian apa hukumnya? Ajazal ulama rahimahullahu taala ala hadha an-naw' tafsir. Para ulama memperbolehkan tafsir bil-ra'yi ini. Jadi harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah tentunya. Ijtihadnya harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya apa? Tidak boleh bertentangan. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya di sini disebutkan oleh mu'allif, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah suruh kita untuk mentadabburi Al-Quran. Di sela-sela tadabbur ini nanti di akhirnya menghasilkan ataupun mendapatkan makna-makna atau hikmah-hikmah yang terkandung sebagai hasil dari tafakkur dan tadabbur kita bagi para ulama yang mengetahui bahasa Arab dan ahli di dalam bidangnya. Jadi dengan tafakkur dan tadabbur bisa mengeluarkan hukum-hukum yang bisa mendapatkan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian yang jenis kedua adalah tafsir bil-ra'yi al-madmum, yang tercela ini. Apa pengertiannya atau definisinya? Wa tafsir bi mujarrad ar-ra'yi wal hawa. Tafsir yang berlandaskan dengan pendapatnya dan hawa nafsunya. Jadi tidak berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hanya dengan akal pikirannya saja, tidak berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini yang disebutkan sebagai at-tafsir bil-ra'yi al-madmum, yang tercela. Hukumnya apa? Tab'an wa hadha naw' min at-tafsir al-haram la yajuz. Tafsir yang haram enggak boleh. Ya. Ini berlandaskan dengan hawa nafsunya sendiri, dengan akal pikirannya sendiri, tidak berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, seenaknya sendiri. Ya. Ini enggak boleh. Kata Nabi SAW, man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahwasanya yang berkata tentang Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, tanpa dilandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah dan dalil-dalil yang sahih, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempatnya di neraka. Suruh siap-siap. Jadi sangat ini ya, ngeri sekali balasannya. Bahwasanya orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Kita juga kalau ditanya, ini artinya apa ya? Kalau nggak tahu ya udah, wallahu a'lam. Gitu ya. Mungkin kita belum belajar, kita memang lagi belajar tapi kadang nggak tahu belum belajar tentang ayat ini misalkan.
Kalau itu Ustaz ini artinya apa? Kalau nggak tahu wallahu a'lam. Bukan sebuah aib bagi kita menjawab tidak tahu ya, daripada mendapatkan balasan ini waliyahulillah ya. Ataupun di ilmu-ilmu lainnya, bukan hanya Al-Qur'an, ataupun ketika hadis ditanya tentang maksud dari hadis ini apa, kalau tidak tahu ya wallahu a'lam. Coba nanti saya bisa belajar kembali, bisa buka buku lagi. Wallahu a'lam, apa hukumnya ini. Wallahu a'lam kalau memang tidak tahu. Tapi kalau tahu ya silahkan jawab ya. Begitu. Fa ma tafsirul Qur'an bi majruri haramun. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, akan tapi bahwasanya tafsir Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an hanya dengan akal pikiran, dengan hawa nafsunya itu haram, enggak boleh ya. Khulasahnya ataupun ringkasan dari tafsir bil ma'thur, ada dua macam tafsir. Yang pertama adalah tafsir apa? Bil ma'thur, dan tafsir bil ar-ra'yi. Tafsir bil ma'thur terbagi menjadi dua. Apa? Ada yang masih ingat Pak Hakim? Tafsir bil ma'thur terbagi menjadi dua. Tadi apa? Apa tadi? Yang berlandaskan hadis-hadis yang sahih dan yang tidak berlandaskan dalil yang sahih. Begitu juga dengan tafsir dengan ijtihad, terbagi menjadi dua lagi, madmum sama mahmud. Nah, ya. Kemudian di sini mu'alif hafizahullah taala memberikan beberapa contoh kitab ataupun buku para ulama yang menggunakan manhaj ini, tafsir bil ra'yi ini dengan ijtihad. Salah satunya adalah kitab yang masyhur adalah karya Imam Sa'di, judulnya namanya Taysir Al-Quran, Taysir Al-Kalim, Taysir Al-Kalim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Ini masyhur ya, ini enggak gede, seginilah kira-kira. Ana punya juga bukunya sebagai muqarrar di kampus. Masjid juga banyak. Iya, di masjid juga banyak. Itu paham, mudah bahasanya, mudah dipahami. Karena memang ulama-ulama yang mutaakhirin, Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Insyaallah cukupkan sekian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita meminta barokah dan kebermanfaatan ilmu kita pada pagi hari ini. Cukup sekian. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.